Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tahun 2020 ini wabah penyakit corona sudah menjadi pandemik global, pandemik di dunia. Oleh karena itu, ada satu informasi yang menyatakan bahwa otoritas pemerintah Arab Saudi kemungkinan besar akan menutup atau meniadakan ibadah haji di tahun 2020 ini. Sehingga banyak orang-orang yang mengait-ngaitkan dengan ketiadaan ibadah haji tahun ini dengan tanda-tanda kiamat. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menelaah sejarah Islam bahwa ada 40 kali ibadah haji yang terdahulu pernah ditiadakan. Karena apa? Satu, ada pemberontakan, peperangan, kemudian ada wabah penyakit yang sama seperti ini sehingga ibadah haji ditiadakan hingga sampai 40 kali. Kemudian ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW yang informasikan kepada kita bahwa la taqumus sa'ah hatta la yuhajjal baitu. Tidak akan terjadi kiamat sehingga Ka'bah atau Mekah sudah tidak ada orang yang pergi haji lagi. Hadis riwayat Bukhari. Lah kalau kita lihat tekstual dari hadis ini bahwa kiamat akan terjadi kalau tidak ada haji lagi. Lalu kenapa sudah 40 kali haji pernah ditiadakan? Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya informasi hadis ini ya yang menyatakan tidak terjadi kiamat jika Mekah sudah tidak ada haji lagi, itu nanti di akhir zaman ketika tanda-tanda kiamat sudah muncul. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukharribul ka'bata suwaiqataini minal habasyah. Yang artinya Ka'bah itu akan dihancurkan oleh orang-orang berbetis hitam, berbetis kecil dari Habasyah. Ka'anni bihi aswada afhaja, seakan-akan aku melihat seorang berkulit hitam, yaqla'uha hajaran-hajaran, yang mencabut satu persatu batu Ka'bah. Ma'asyarul muslimin, pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, di akhir zaman nanti Ka'bah akan dihancurkan oleh orang Habasyah dan Ka'bah akan dicungkil batunya satu persatu. Kenapa demikian? Padahal kita mengetahui Ka'bah itu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ka'bah itu sebagai kiblat utama seorang muslim di seluruh dunia, sehingga tidak mungkin akan dihancurkan dan tidak mungkin akan dicungkil batu-batunya satu persatu. Nauzubillah. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini ada satu informasi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhrujud dajjal. Dajjal akan keluar nanti di akhir zaman. Fayab'atsahu Allahu Isa bin Maryam. Kemudian ketika Dajjal keluar, Allah mengutus atau menurunkan Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihi salam. Ka'annahu Urwatu bin Mas'ud. Nah, Isa bin Maryam itu seakan-akan ia adalah mirip seperti Urwah bin Mas'ud, sahabat baginda Rasulullah SAW. Fayatlubuhu, lalu beliau mencari Dajjal. Fayuhlikuhu, dan Dajjal akan dihancurkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Thumma yamkuthun nasu sab'a sinin. Kemudian manusia berdiam diri dalam 7 tahun. Laisa bainatsnaini adawatun. Di mana selama 7 tahun itu tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pertikaian di antara kelompok-kelompok tertentu. Tsumma yursilur rihan baridatan min qibali Syam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah 7 tahun tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan atau mengutus angin yang dingin dari arah negeri Syam. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin au imanin illa qabadathu. Kemudian angin tersebut
akan mewafatkan seluruh umat Islam, seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh dunia, sampai-sampai orang Islam yang walaupun punya keimanan sebiji sawi pun akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui angin tersebut. Sampai-sampai dalam hadis tersebut dinyatakan apabila ada orang mukmin, ada orang muslim yang berada di balik gunung akan wafat juga terkena dengan angin tersebut. Ini hadis riwayat Muslim. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini bisa kita mendapatkan informasi dari hadis yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idz ba'atsallahu rihan thayyibah." Tiba-tiba saja Allah mengutus angin yang lembut. Ya, angin sepoi-sepoi. Fata'khudhuhum tahta abatihim. Sehingga angin tersebut mengambil atau mewafatkan mereka dari bawah ketiak-ketiak mereka. Fataqibtu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin. Ya, lalu diambillah setiap ruh mukmin dan muslim dengan angin tersebut. Ya, wa yabqa syirarun nas. Mereka dan yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang paling durjana, manusia-manusia yang berakhlak bobrok. Yataharujuna fiha taharujul humur. Mereka akan menzinahi wanita-wanita mereka secara terang-terangan seperti keledai. Ya fa'alaihim taqumus sa'ah, maka kepada mereka lah kiamat akan terjadi. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil kesimpulan dari dua hadis tersebut bahwa penutupan Ka'bah dan juga penghancuran Ka'bah di akhir zaman nanti oleh Dhul Qarnain dengan orang yang berbetis kecil dari Habasyah tersebut, karena ketika itu umat muslim, orang Islam yang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui angin yang lembut tersebut. Sehingga yang tersisa adalah manusia-manusia durjana, manusia-manusia yang berakhlak buruk. Ya, sehingga boleh jadi Dhul Qarnain tersebut, orang yang dari Habasyah tersebut, akan menghancurkan Ka'bah dan mencungkil batu-batu Ka'bah di akhir zaman nanti. Maka benar, ada hadis dari Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu ala ahadin yaqulu Allahu Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai manusia sudah tidak lagi menyebut asma Allah, Allah, Allah. Jadi selama kita masih menyebut nama Allah, selama kita masih mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kiamat masih jauh. La taqumu illa ala sirarin nas. Tidak berdiri kiamat kecuali kondisi manusia sudah sangat buruk. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini cocok dengan hadis yang Dhul Qarnain. Jadi kenapa mereka akan mencungkil Ka'bah dan merobohkan Ka'bah? Karena di situ sudah tidak ada kaum muslimin, dan disitulah hadis Nabi, la taqumu sa'ah hatta la yuhajjal baitu, tidak terjadi kiamat kecuali tidak ada haji lagi. Setelah itu tidak ada haji lagi sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala dan terjadilah kiamat. Inilah hadirin pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan penutupan dari pemerintah Arab Saudi atau meniadakan ibadah haji di tahun 2020 tahun ini, itu tidak terkait dengan hadis tersebut dan tidak terkait dengan tanda-tanda kiamat. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus terus meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita agar supaya kita terhindar dari segala penyakit dan terhindar dari virus-virus yang sekarang melanda mewabah di dunia ini. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa mudah-mudahan penyakit ini segera berakhir dan kita bisa beribadah haji dan beribadah di rumah di kampung halamannya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim wal afwa minkum wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.